Assalamualaikum, selamat pagi. Azolla tidak butuh sinar matahari full ternyata. Ternyata Azolla tidak butuh sinar matahari full. Dia butuh sinar matahari tetapi jangan full karena dia nggak kuat. Contoh nyata, ini kita di rooftop. Jadi kita buat kolam di atas rumah. Yang satu kolam ini atasnya tidak kita lindungi apa-apa, langsung cahaya matahari full. Azollanya bahkan tidak mati semua. Ini kalau ada satu dua ini diambil dari yang sini. Nah, yang sini itu atasnya kita kasih ya kayak paranet lah, kayak paranet. Sebenarnya ini bukan paranet. Hanya untuk melindungi saja. Mungkin ini 50%-an. Bahkan lebih mungkin. Jadi sinar matahari ketahan sekitar 30% bahkan ini ya. Alhamdulillah bagus sekali pertumbuhannya. Sementara polybag ini isinya sudah kemarin udah panen semua, cesim, selada dan lain-lain. Belum kita tanami lagi, ternyata tumbuh rumput yang sangat luar biasa. Ini jarang kita lihat ke atas karena akhir-akhir ini memang sibuk di bawah. ini akan kita bongkar karena mungkin ini tempat ini akan kita gunakan untuk sesuatu yang lain. Ini udah nggak dirawat mungkin 2 bulanan, ini rumputnya sudah luar biasa. Jadi sinar matahari cukup 50%. Artinya apa? Diberi naungan. Jadi Azolla itu butuh naungan, dia dapat sinar matahari tapi tidak secara langsung full seharian. Kalau full seharian akhirnya seperti ini, kosong. Ini yang tidak full seharian. Atasnya ada pelindung. Seharian sih, tapi atasnya ada pelindung. Bisa kita lihat ini sudah seperti karpet. Nih, tebalnya minta ampun. Ini jarang kita ambil. Nanti akan kita gunakan untuk makan entok. Ini sebenarnya sudah harus dipanen ya, karena kalau tidak dipanen ini seperti ini akhirnya kena serangan ulat dan banyak yang mati. Nanti lama kelamaan kalau ulatnya banyak ya udah selesai juga. Tetapi kalau kita ambil, jadi ulat yang bertelur di sini, kupu-kupu yang bertelur di sini, dia belum sempat menetas jadi ulat, sudah kita ambil, sudah kita kasih untuk makan ternak. Jadi tidak berkembang. Kalau dibiarkan gini, dia berkembang. Akhirnya seperti ini. Ini yang sudah kena serangan kayak gini. Tuh kan. Yang pinggir-pinggir ini. Oke ya. Terus kemudian ada teman-teman yang masih, karena kita pernah membuat video tentang pemberian pupuk menggunakan E4 atau MOL. Sebenarnya Azolla tidak butuh apa-apa. Yang penting di bawahnya sini ada media. Medianya apa ya? Tanah saja. Kalau ada kompos, kalau nggak ada ya cuma tanah aja. Ini seperti ini. Oke, sini ada cahaya, sini yang nggak ada cahaya. Oke, ini ya. Kita ambil bawahnya. Tanah saja cukup. Kalau ada kompos. Kalau tidak ada, tanah saja. Tidak perlu E4, tidak perlu MOL, tidak perlu apa-apa. Dan pemberian tanahnya atau komposnya juga sekali saja di awal. Sudah cukup. Ini bahkan mungkin sudah 3 bulanan ini kolam. Azollanya tetap seger. Jadi yang pertama, sinar matahari butuh tetapi jangan full. Bisa dikasih naungan. Dikasih naungan. Kalau di dalam ruangan, atapnya harus yang transparan yang bisa tembus sinar matahari. Kalau di luar ruangan, diberi naungan. Bisa tanaman pelindung, bisa paranet. Pupuknya cukup tanah saja. Kalau kita budidaya Azolla menggunakan baki atau wadah-wadah kecil, setiap wadah kasih 1 genggam tanah. Pemberiannya karena itu ruangan terbatas, kolam terbatas, maka harus secara rutin, mungkin 2 minggu sekali kasih 1 genggam tanah. Tapi kalau ruangan lebar seperti kolam ini, maka pemberian di awal sudah cukup. Karena nutrisinya awet, ya. Bahan organik, tanah, kompos itu nutrisinya sangat awet. Apalagi Azolla ini termasuk tanaman yang subur, yang bisa tumbuh dengan baik walaupun pada kondisi yang minim hara. Oke teman-teman, kembali lagi. Yang pertama syaratnya kena sinar matahari tetapi tetap ada pelindung. Yang kedua, pupuknya atau medianya cukup tanah saja. Sudah cukup seperti itu Azolla. Oke, semoga ada manfaatnya. Terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lagi bongkar-bongkar ini polybagnya akan kita turunkan lagi
Ini sisa media akan kita turunkan juga. Sudah ditumbuhi rumput-rumput seperti ini. Itu luar biasa.